Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang diutamakan oleh para alim ulama, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Man lam yaskuril qalil wa lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka sulit baginya untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa melafazkan alhamdulillah dalam segi dan kehidupan kita ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, tergolonglah kita umat-umatnya beliau yang insyaAllah akan mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam adalah sebuah agama yang mengajarkan kepada kita, pemeluknya, untuk senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Oleh sebab itulah Islam senantiasa mendidik seorang anak untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini saya membawakan tema bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajarkan dalam sebuah hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi baik dan tidaknya seorang anak tergantung pada ridho orang tuanya. Ridhokah Allah kepada kita atau murkakah Allah kepada kita, itu sudah bisa kita jawab. Karena kenapa? Karena kalau kita membuat baik kepada kedua orang tua kita, kalau kita senantiasa memuliakan kedua orang tua kita, ketika kita buat kedua orang tua kita bangga dengan prestasi kita, bangga dengan tingkah laku kita, bangga dengan perilaku kita, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala bangga dan senyum kepada kita. Anak Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Aku tak bisa melihat rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu senyum kepadaku?" Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Wahai ibnu Umar, wahai anak Umar, kalau kau ingin disenyumi Allah, maka buatlah senyum itu di wajah ibumu. Ketika ibumu senyum, ketika orang tuamu senyum, maka disitulah Allah akan senyum kepada kita. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung pada ridho orang tua kita." Bahkan sekarang yang lagi viral-viralnya di media sosial, yaitu timnas dari Maroko, Hakimi namanya. Ketika beliau menang, beliau berlari kepada ibunya dan ia peluk ibunya dan berkata, "Saya tidak malu mengakui ibu saya seorang pembantu rumah tangga." Artinya, sebagaimanapun besar kita di masyarakat, bagaimanapun dipandang kita masyarakat, bagaimanapun kedudukan kita, maka kita adalah seorang anak di mata kedua orang tua kita. Jadi jangan sempat kita lepaskan titel kita sebagai seorang anak ini karena gara-gara titel kita di luar. Bukan artinya kita dipandang masyarakat kita merendahkan kedua orang tua kita. Bukan artinya kita tinggi di masyarakat, kita menjadi pejabat, kita menjadi orang yang dimuliakan di masyarakat. Itu merupakan tok-tokan 100% hasil jerih payah kita. Salah besar. Karena kenapa? Karena 30% lah hasil kita, 70% lagi doa dari kedua orang tua kita, ridho kedua orang tua kita. Makanya pernah suatu ketika Imam Hasan Al-Basri meninggal ibunya, dan ia berkata, tidak ada lagi doa yang semustajab dari doa ibu. Dulu waktu ibu saya hidup, saya dapat lebih mudah menjangkau surga, dapat lebih mudah mendapatkan surga. Tetapi ketika meninggal ibu saya, pintu tersebut ditutup Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya saya bisa lebih mudah mendapatkan surga, maka pada hari ini Allah tutup pintu tersebut. Karena kenapa? Meninggalnya ibu saya. Jadi kisah tersebut dapat kita ambil i'tibar pelajarannya, bahwasanya kedua orang tua kita salah satu pintu utama yang mudah untuk mendapatkan surga.
pintu utama seorang anak yang senantiasa bisa mendapatkan surga lebih mudah. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang anak, marilah senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah kedua orang tua kita. Kalau kita ingin rezeki kita seperti rezeki raja-raja, maka buatlah kedua orang tua kita seperti raja-raja. Karena kenapa? Karena seorang anak tak lepas dari ridhonya orang tua kita. Orang tua kita ridho, maka insya Allah hidup kita pun akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita murka, maka Allah pun akan murka kepada kita. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulannya dari ceramah yang singkat ini, kita sebagai seorang anak, sadarlah kita hanyalah seorang anak yang harus senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang senantiasa ingin mendapatkan kebahagiaan, salah satunya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang-orang, anak-anak yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka senantiasa akan dilindungi dan dijaga Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohonlah sekiranya untuk dimaafkan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar video-video berikutnya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikianlah, apabila ada yang salah mohonlah sekiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.